Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersama Bang Rizky Firmansyah, gitu ya Bang? Yai. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Baik. Jadi sekarang kita lagi mau bahas yang belum tahu, Bang Rizky ini adalah salah satu penulis buku. Udah ada 33 buku lebih, Yap. 33 buku dan banyak tulisan-tulisan blognya di IG-nya. Kalau yang beliau sekarang lagi sering live sama penulis atau banyak ya Mas? Banyak lah, tapi ada irisannya penulis lah pokoknya. Oh, penulis ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal hari gini kan orang rame main Instagram. Orang main Instagram sebenarnya tuh banyak banget orang yang nulis ya, bikin upload foto dan bikin caption panjang-panjang gitu. Terlepas dia tulisannya mau tentang diri sendiri atau ya soal kehidupan atau soal kebaikan lah, intinya banyak yang nulis. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, sebenarnya banyak yang bisa nulis tapi karena mungkin kayak saya nganggapnya kadang-kadang nulis itu nganggep ini cuman ilham aja nih, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Padahal sebenarnya kalau dia seriusin tuh dia bisa nulis. Nah, sebenarnya mau bongkar rahasia itu gimana sih Mas caranya? Jadi supaya tuh kita nulis, sebenarnya tuh gue bisa nulis dan gue yakin gue bisa nulis dan jadi apa yang ditulis tuh bagus. Mungkin Mas Rizky bisa kasih tahu nih tips-tipsnya. Oke. Jadi kalau kita pengen bagus dalam menulis itu kan relatif kali ya. Karena seringkali kita mencoba untuk membandingkan kita dengan orang lain yang mungkin itu nggak apple to apple. Jadi misalkan ada nih penulis favorit nih, siapalah, misalkan Asma Nadia misalkan. Beliau kan udah puluhan tahun berkarya tuh. Sedangkan ada yang tertarik pengen nulis buku tapi dia baru mulai di angan-angan, di pikirannya saja, bukan mulai di tangan tulisannya. Jadi dia bakal berharap bahwa saya bisa seperti Asma Nadia. Jadi saran saya jangan langsung mukul target seperti itu, tapi mulai dulu aja baru perlahan sempurnakan. Itu prinsip dari berkarya. Mulai dulu aja baru perlahan kita sempurnakan. Misalkan ya mulai aja nulis di Instagram misalkan. Apakah bagus apa enggak ya relatif dong. Setidaknya kita mulai, kalau kita mulai kita konsisten, kita kan bakal terlihat tuh seperti apa progres pertumbuhan tulisan kita. Misalkan kita pengen menantang diri nih, misalkan tadi kan pengen bilang bangun kebiasaan menulis. Kita nulis selama 30 hari. Hari pertama kita nulis, hari kedua kita nulis, hari ketiga kita nulis, hari ke-30 kita juga nulis. Nah, coba bandingkan tulisan antara hari ke-30 dengan hari ke-1, hari pertama. Pasti beda tulisannya. Kenapa? Bandingannya dengan diri sendiri, betul. Lihat sendiri gitu. Ya, karena itulah kelihatan bedanya gitu. Nah, kita bakal nguji konsistensi kita bakal melihat perbedaan kualitas tulisan kita seperti apa. Jadi, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Nah, itu lebih adil sih, lebih fair lah. Oke. Jadi perbandingannya dan yang penting tadi mulai aja dulu gitu ya? Ya, betul. Karena banyak yang sebenarnya malah mikirin jelek-jeleknya dulu padahal dia belum mulai sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan bikin challenge yang misalkan 30 hari menulis yang Mas pernah semarakin dalam 1 sampai 30 oke lah, hari 1, hari kedua. Nah, kalau misalkan hari ketiga, hari keempat kita kayak sibuk atau kan hari kelima, kira-kira tuh karena kan sibuk sendiri segala macam. Nah, balikin lagi ke awal lagi hari pertama kita mau semangat nulis tuh gimana tuh Mas? Ya kita mesti tahu dulu kan alasan kenapa kita memulai. Tadi di podcast sebelumnya itu kita udah bahas juga tuh strong why kita mulai seperti apa. Kalau kita hanya mulai dengan iseng-iseng saja, ya kita bakal iseng-iseng aja kita pengen mulai dan selesainya. Tapi kalau kita pengen serius kan dalam menulis, misalkan aku pengen bikin naskah buku nih, aku bakal mulai untuk menyicil naskahnya melalui Instagram. Nah, kan punya target yang jelas tuh, bikin buku di tanggal berapa gitu. Nah, ya dia bakal seriusin naskah itu dan dia bakal perjuangkan itu. Ini menarik banget nih. Baru kemarin banget malam saya ikut kajian sama Ustazah Ledia Hanifah. Jadi beliau tuh bilang kayak gini. Suatu hal yang tidak kita perjuangkan bakal mudah kita lepaskan. Jadi saya baca juga tuh Mas update itu. Iya, jadi kan kenapa kita sering kali mempermainkan agama? Karena kita nggak dapatkan hidayah itu secara kita perjuangkan.
Tapi kalau kita memang memperjuangkan hidayah kita bakal mempertahankan itu. Nah, kalau kita iseng ketika kita pengen mulai nulis buku, ya kita bakal iseng. Tapi kalau kita pengen memperjuangkan itu dengan gigih, kita bakal memperjuangkan sampai selesai. Ya, jadi ya mulai dari awal, kenapa kamu mulai menulis gitu. Dan itu bisa berlaku di banyak hal ya. Kayak kita betul. mau motor Vespa yang lagi in sekarang, ngumpulin duit gitu kan. Ya. Giliran udah dapet tuh motor tiap hari kita lapin. Dan itu ternyata berlaku juga di menulis ini, Mas. Betul sekali. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita tahu tujuan kita di awal, itu pasti kuat dan harusnya kita bisa konsisten di 30 hari menulis itu ya. Tapi gini, Mas, kadang-kadang banyak orang yang nulis misalkan di Instagram, gak banyak yang komen misalkan, gak banyak yang like. Ya. Terus dia ngerasa apa ada gunanya ya gue nulis kayak gini ya? Balik lagi, sebenarnya tulisan gue ini ada gunanya gak? Apa gue cuman buang-buang waktu gue doang? Atau yang ada gue malah ngomongin yang ngerasa kayak gue juga sudah nulis, terus gue udah sekaliber itu belum sih buat nulis dan diupload dilihat orang banyak. Yes. Nah kadang-kadang itu setan atau gimana ngancurin hal-hal negatif kayak gitu itu gimana, Mas? Oke, ini menarik banget, Mas. Jawabannya sederhana sih. Kita harus meluruskan niat kita dulu kenapa kita memulai. Tapi kan ini klise ya. Tapi mari kita coba untuk membedah sebuah alasan yang sangat kita sering dengar. Misalkan gini, saya pengen menulis untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saya pengen menulis untuk beramal saleh dan sebagainya gitu. Bagus gitu. Tapi seringkali alasan ini sekedar alasan indah saja, tidak diperjuangkan. Contoh gini nih, aku pengen menulis nih, pengen bermanfaat. Tapi ketika dia nggak dapat like yang banyak dibandingkan selebgram misalkan, dia berhenti untuk menulis. Maka berarti dia telah ada kontradiksi antara niat dia dan apa yang dia lakuin. Kalau dia berhenti untuk menulis, maka dia menutup kemungkinan untuk bermanfaat bagi orang lain. Dia bakal men0%kan potensi dia bermanfaat bagi orang lain. Berarti ya dia nggak benar-benar pengen bermanfaat dong, cuma alasannya indah doang gitu. Saya pengen beribadah, saya pengen bermanfaat, saya pengen nabung amal akhirat. Ya teman-teman, ya jangan terlalu indah dalam berkata-kata lah. Nah maka coba dibedah lagi, kalau pengen bermanfaat, jangan pernah berhenti gitu. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan pernah berhenti. Lelah boleh istirahat, tapi jangan pernah berhenti kan. Nah mari kita bedah itu dulu tuh, alasan kita alasan pengen bermanfaat. Nah, kemudian kita juga mesti sadar diri seperti apa kualitas tulisan kita. Iya, betul. Jadi ketika kita pengen nulis dan publikasi, setidaknya ada dua hal yang mesti kita lihat. Dua hal yang mesti kita perhatikan. Apa itu? Pertama, kita punya apa dan pasar butuh apa. Berarti belum apa-apa kita udah mikirin pasar? Bukan pasar sih, lebih tepatnya pembaca kita. Oke. Misalkan gini, kita punya apa, kekuatan kita apa, terus pembaca butuh apa. Nah kalau kita curhat tidak berfaedah, itu kan hanya untuk diri kita, hanya untuk self healing kita doang. Nulis untuk self healing itu penting banget, tapi kan belum tentu orang lain butuh itu. Nah kalau kita pengen publikasi, maka kita mesti tahu nih apa manfaat oleh pembaca. Misalkan kita pengen menulis tentang hijrah nih misalkan nih. Kalau kita hanya hijrah tentang ya perjalanan hijrah doang, nggak ada menarik misalkan, kita hanya sekedar merefleksikan, oh ternyata saya sudah melangkah jauh nih gitu. Nah, kalau kita pengen publikasikan, pastikan ada manfaat bagi pembaca. Misalkan, pastikan kalau kita pengen hijrah, kita ada teman yang mendukung kita, kita masih ada guru yang membimbing kita dan sebagainya gitu. Jadi jangan cuma ngalir hidup kemana-mana aja. Jadi perhatikan itu. Kita punya apa, pembaca butuh apa. Itu digabungkan lah. Jadi ada diagram Venn. Jadi ada pembaca butuh apa, kita punya apa, tengah-tengah tuh mesti ada irisannya. Oh jadi nggak sembarangan langsung nulis, dan kalau udah malas berarti sebelum kita punya niat nulis tuh kumpulin dulu maksud tujuan dan kita mau ke arah mana nulisnya gitu ya. Itu yang paling penting ya Mas sebenarnya. Tapi banyak kalau hari ini tuh lagi tren orang-orang nulis yang 2 paragraf terus yang galau-galau gitu. Menurut Mas Rizky tuh kalau motivasinya, wah kayaknya nulis kayak gitu bagus, akhirnya ikut-ikutan galau juga. Nah itu menurut Mas gimana tuh Mas? Ya nggak apa-apa, terserah dia gitu kan. Ya bagaimana mungkin sosial media adalah punya milik bersama gitu. Kalau kamu hanya sekedar untuk itu doang, ya it's okay. Tapi kalau kamu punya seberapa kuat kamu bakal melangkah kalau hanya motivasinya gitu doang. Oke. Kayaknya seru banget sih. Tapi memang sebenarnya nulis itu bukan hanya tentang dilihat orang lain, tapi yang tadi bilang ada self healing juga ya Mas ya. Untuk banyak
bahkan kayak ustadz dan dokter pun ngebilangin kalau misalkan kayak istri lagi hamil atau istri lagi pusing, bagus tuh kalau nulis. Dia bisa meringankan beban pikiran gitu ya. Dan itu beneran kejadian, Mas? Ada maksudnya saya atau gimana? Yang Mas tahu deh tentang Mas atau yang lain? Banyak banget. Ada self healing. Jadi kan ibaratnya mari kita sedikit menyinggung pernikahannya. Karena saya bukan menikah, saya masih menyinggung sedikit. Jadi kan perempuan itu kan mengeluarkan 20.000 kata per hari, sedangkan laki-laki 7.000 kata per hari, 3 kali lipat lebih itu. Nah, perempuan itu butuh mengeluarkan katanya dengan berbicara atau dengan tulisan. Jadi kalau dia tidak menemukan sandaran tepat untuk berbicara sama orang lain, tuangkanlah melalui tulisan. Yang nggak mesti sosial media, boleh buku diary, boleh draft tulisan di Microsoft Word dan sebagainya. Dengan itu dia bisa melihat apa yang sudah dia tuliskan, itu bisa jadi self healing bagi dia. Bahkan ketika kita patah hati atau jatuh cinta, sebaliknya ya, kita bisa menggunakan tulisan, menulis sebagai sarana kita untuk berkarya, untuk self healing. Ada banyak kok karya-karya yang monumental sekali yang lahir dari patah hati ataupun jatuh cinta. Ada orang seperti itu. Kemarin saya pernah dengar siapa gitu ya, karena penulis itu sangat bersyukur kalau dia pernah patah hati, karena patah hati dia pasti menimbulkan suatu karya. Yes. Bagaimana cara dia melihat sebuah momentum lah. Oke, kayak gitu. Makasih banget Mas Husni. Jadi kita kemana-mana ya bahas nulisnya. Tapi intinya sih kalau soal nulis kita harus tahu tujuan kita di awal apa, dan kita mau nulis untuk apa. Kalau misalkan kita udah ketemu rangkaian itu dengan tepat, pasti kita bisa nulis dengan konsisten ya Mas. Ya, insya Allah. Maka energi kita memulai apa gitu. Oke, jangan lupa energi memulainya buat nulis tuh apa, dikumpulin lalu baru insya Allah kita bisa konsisten. Oke, gitu aja Mas. Yoi. Alhamdulillah, terima kasih udah mampir ke sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, muda gaul berkarya.